Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kunjoro, STM Medcom, dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan sebuah video tentang pernyataan dari dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini berupa pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komunikasi massa. Mata kuliah ini dibebani 3 SKS disampaikan pada semester keempat. Mata kuliah ini juga membicarakan tentang bagaimana bentuk-bentuk media massa dan isu-isu aktual yang sedang terjadi. Untuk mencapai kompetensi yang seperti itu, maka mata kuliah ini diberikan 4 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama itu bicara tentang bahwa mahasiswa harus mengetahui dan memahami tentang perkembangan media massa dan karakteristiknya. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa harus memahami tentang teori-teori komunikasi massa. Kemudian sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menganalisis efek dan yang ditimbulkan oleh media massa terhadap khalayak atau audiens. Kemudian yang terakhir, yaitu sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menghasilkan karya berupa artikel ilmiah yang berbasiskan fakta dan norma yang mengkaji tentang isu-isu yang aktual terkait dengan media massa. Untuk sumber pembelajaran kita menggunakan beberapa teks buku utama, misalkan bukunya Dennis McQuail tentang teori komunikasi massa, ada bukunya Davis tentang komunikasi massa, ada juga beberapa buku yang berkaitan dengan teori-teori komunikasi massa, misalkan bukunya Prof. Burhan Bungin, bukunya Elvinau dan sebagainya. Dan yang penting lagi dalam proses pembelajaran, selama diskusi kita juga menggunakan beberapa jurnal nasional maupun jurnal internasional, termasuk beberapa jurnal yang saya buat yang berkaitan dengan komunikasi massa. Selanjutnya, bagaimana proses interaksi yang harus dibangun dalam ruang kelas? Bahwa perkuliahan yang saya terapkan adalah menggunakan sistem blended learning. Berarti kami mengkombinasikan sesi tatap muka dengan sesi pembelajaran menggunakan LMS atau Learning Management System. Di kampus kami menggunakan ELITAC. Sehingga dari ELITAC itu kita berharap mahasiswa selain bisa mencari bahan perkuliahan yang akan dan yang belum, juga menjadi forum diskusi antara dosen dan mahasiswa. Dengan demikian apa? Dengan demikian yang terjadi diskusi bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga di LMS. Yang terakhir, bahwa yang tidak kalah pentingnya dalam proses pembelajaran adalah assessment atau penilaian. Penilaian untuk mata kuliah komunikasi massa dirancang dengan transparan dan akuntabel dan disampaikan di awal perkuliahan melalui kontrak kuliah dengan rincian sebagai berikut. Misalkan untuk sub CPMK 1 yang disampaikan pada minggu 1 sampai 4 itu memiliki bobot 20%. Itu dipenuhi dari 2 tugas. Kemudian sub CPMK 2 yang disampaikan pada minggu ke-5 sampai ke-7 itu memiliki bobot 20%. Ini berupa kemampuan mahasiswa untuk menganalisis fenomena. Kemudian di sub CPMK yang ketiga yang disampaikan pada minggu 9 sampai 11 itu memiliki bobot 30%. Ini didapatkan dari penilaian tugas berupa pembuatan naskah artikel. Kemudian di yang terakhir, sub CPMK yang keempat yang disampaikan pada minggu ke-12-15 itu memiliki bobot 30%, di mana mahasiswa diharapkan membuat sebuah karya ilmiah mandiri mengenai isu-isu aktual yang berkaitan dengan media massa. Dan sebagai penutup, kita percaya bahwa proses integrasi delivery materi yang kontekstual, kemudian interaksi di kelas yang produktif, yang menggabungkan antara pertemuan di dalam kelas dan di dalam LMS, serta proses penilaian yang transparan dan terukur, maka diharapkan perkuliahan mata kuliah komunikasi massa ini menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan yang ditetapkan di kampus maupun yang ditetapkan di dalam mata kuliah. Selanjutnya, untuk melengkapi video ini akan kita sampaikan cuplikan praktek mengajar di kelas untuk mata kuliah komunikasi massa dengan topik efek komunikasi massa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat sekali? Semangat. Ada yang ngantuk ya? Ada Pak. Nggak ada yang nonton bola? Nonton. Oke. Siapa yang didukung? Portugal? Wah, ya menangis lah. Oke lah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah melanjutkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah membicarakan tentang apa? Minggu kemarin kita bicara tentang apa ya? Tentang teori komunikasi massa. Oke. Ada yang ingat apa saja teori komunikasi massa itu? Masa lupa, ayo.
Apa? Oh, jarum suntik. Apa lagi? Spiralis apa? Spiral of silence. Apa lagi yang ada? Teori kultivasi. Ada yang bisa menjelaskan spiral of silence itu apa? Spiral of silence itu pandangannya itu seperti mayoritas gitu loh Pak dari media. Jadi yang minoritas itu jadi terkecilkan. Oke, kalau teori kultivasi, ada yang tahu? Yang ingat? Ayo, cuma teori kultivasi tiap hari. Kalau misalnya kita menonton tentang berita-berita kuno itu bakal mempengaruhi pandangan dari si penonton. Oke, baik, terima kasih ya. Minimal ada yang diingat dikit-dikit lah ya, dari sekian banyak materi yang disampaikan. Baik, kalau sebelumnya kita bicara soal teori komunikasi massa, yang kita bicarakan itu kan terkait dengan bagaimana media itu memproses pesan, kemudian bagaimana proses itu terjadi dan seterusnya. Maka hari ini kita akan bicara tentang efek dari media itu. Artinya efek komunikasi massa. Karena apapun yang terjadi, yang kita hadapi, misalkan kalian yang tadi nonton bola, tadi malam nonton film apa? Tadi malam apa? Argentina sama Mesir. Siapa yang menang? Argentina. Nah, ada yang suka, ada yang bahagia mungkin? Oh, bahagia. Ada yang sedih? Oh, ada yang sedih. Ya. Itu adalah bagian dari efek. Jadi dalam konteks komunikasi massa, kita mengenal apa yang disebut efek primer dan efek sekunder. Efek primer itu apa? Efek primer itu efek yang kita rasakan. Jadi misalkan, nama siapa Mbak? Vira. Mas Ganding. Mbak Vira itu cantik nggak? Menarik ya? Nah, ketika Mbak Vira melihat Mas Gading, ya, tersenyum misalkan ya, Mas Gading gimana rasanya? Oh, senang. Nah, kalau tahap senang itu namanya efek primer. Tetapi kemudian ketika Mas Gading setelah tiap ketemu kok senyum, terus pulang ke rumah harus berpikir panjang, ngalamun bla bla bla, terus berubah tampilannya menjadi menarik. Ketika ketemu Vira dia sudah rapi, wangi, maka itu namanya efek sekunder. Jadi efek yang berkelanjutan. Jadi ada efek primer, ada efek sekunder, efek yang berkelanjutan. Nah, kemudian efek primer itu seperti apa saja? Efek primer itu kaitannya seperti ini ya. Jadi pertama adalah berkaitan dengan terpaan, kemudian berkaitan dengan perhatian, kemudian berikutnya berkaitan dengan pemahaman. Jadi kalau misalkan Anda kuliah hari ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, pertama kan paling Anda mungkin paham ya. Atau misalkan saya bicara soal kebersihan lingkungan misalkan. Nah, pasti yang pertama Anda paham tentang kebersihan lingkungan. Itu berarti efek yang primer. Setelah paham tentang kebersihan lingkungan, itu maka pengetahuan itu akan mengubah Anda menjadi rajin membersihkan rumah, atau menjadi kemudian ngomong kepada teman-temanmu, kebersihan lingkungan harus kita lakukan. Itu namanya efek sekunder. Jadi sesuatu yang terjadi setelah kita paham. Jadi efek sekunder itu berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan perilaku. Jadi apa yang kita dapatkan itu setidaknya pasti akan berdampak pada 3 hal. Kalian kuliah itu pasti akan berdampak pada 3 hal. Pertama mungkin pengetahuan ya, kemudian terus rasa, kemudian juga perilaku. Jadi kalau kalian misalkan belajar apa saja, itu akan berdampak primer dan sekunder. Anda kuliah itu pasti selain tambah pinter, pasti tambah perilakunya juga berubah. Itu namanya berkaitan dengan efek tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan media itu efeknya akan mengalami banyak perubahan. Awalnya ada yang namanya efek media itu luar biasa. Ya. Kemudian ada efek terbatas. Jadi konteksnya ada 3 efek ya. Yang pertama adalah efek yang tak terbatas. Efek tak terbatas itu artinya media itu punya kekuatan yang luar biasa. Misalkan di awal-awal media massa ada, kenapa kok media massa itu punya kekuatan yang besar? Karena memang nggak ada sumber yang lain. Jadi dulu itu ya
adanya cuma misalkan zaman-zaman awal 1920 itu kan media massa nggak banyak. Jadi informasi ya hanya itu, maka dampaknya luar biasa. Seperti yang tadi sampaikan temanmu ketika beberapa teori itu salah satunya adalah teori jarum hipodermik. Teori jarum suntik itu kan menunjukkan salah satu teori yang menunjukkan betapa pesan media itu langsung, dampaknya langsung. Jadi begitu kita mendapatkan pesan itu, maka kemudian akan mendapat dampak yang langsung. Kemudian juga ini beberapa teori ya, teori yang menunjukkan bahwa kekuatan media itu luar biasa. Ada teori jarum hipodermik, teori peluru. Kemudian ada teori yang menunjukkan betapa efek komunikasi massa itu terbatas. Jadi terbatas itu artinya tidak selalu berpengaruh besar. Misalkan kalau kita bicara soal teori 2 tahap, two flow step, artinya orang itu mendengarkan informasi itu tidak selalu mengiyakan. Selalu ada orang lain yang dipercaya. Misalkan apa? Misalkan di pondok pesantren, para santri itu walaupun dengarkan televisi, itu belum tentu akan punya dampak. Tetapi begitu yang ngomong adalah kiainya, walaupun informasi yang dari televisi, dia akan lebih percaya. Oh, kalau sudah di lampu hijau pondok pesantren itu sudah benar. Atau misalkan kita itu kan kadang mendengar informasi itu kan harus tanya yang punya guru, tanya orang sakti atau apalah, orang yang dipercaya lah. Baru kita laksanakan, atau baru kita percaya ketika yang ngomong orang kedua tadi. Jadi tidak langsung kita percaya. Kemudian juga ada teori tentang usage and gratification. Itu teori yang menempatkan sesuatu itu sangat tergantung pada orangnya. Jadi Anda mau baca koran, atau Anda mau lihat televisi, atau Anda mau lihat dengar radio, itu sesuai kebutuhan masing-masing. Ya. Ada yang suka baca koran, ada yang suka nonton televisi. Sama ketika misalkan Anda suka nonton TV itu hanya pada jam-jam tertentu ya. Misalkan pas jam olahraga, kalau saya kan nonton TV paling pas sepak bola aja ya. Di luar itu nggak nonton televisi kan ya. Nah, kalian mungkin beda-beda. Jadi kebutuhan untuk nonton televisi itu sangat tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi tidak semua sama. Itu artinya apa? Artinya media tidak terlalu kuat lagi, tergantung audiennya, butuhnya apa yang diinginkan. Sama misalkan sekarang ini kan orang nobar itu kan kebutuhan masing-masing ya. Nobar sepak bola ya, itu kan kebutuhan masing-masing. Ada yang pengen ngopi saja, ada yang betul-betul ingin nonton sepak bola, ada yang suka keramaiannya, ada yang karena nemeni pacarnya aja. Jadi kan beda-beda. Itu artinya tingkat kebutuhan menonton media itu sangat berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu efek yang moderat. Itu lebih kepada tengah-tengahnya tadi. Jadi tetap ada media. Misalkan terkait dengan teori agenda setting. Teori agenda setting itu lebih kepada untuk menunjukkan betapa media itu punya kekuatan atau punya peran untuk membuat apa sih yang seharusnya dibaca oleh publik misalkan. Misalkan hari ini kita bicara soal sepak bola. Hampir semua media massa itu pasti akan bicara soal hasil Piala Dunia. Apa implikasinya? Implikasinya tentu orang melihat bahwa ternyata publik itu akan merasa, wah ini berarti Piala Dunia itu harus sesuatu yang penting. Kalau kita nggak baca, nggak nonton, itu kayaknya ketinggalan. Jadi apa? Jadi seolah-olah Piala Dunia itu menjadi hal yang penting. Karena hampir semua media memberitakan. Sama misalkan dalam kasus ada perampokan misalkan. Di Surabaya itu kan banyak kejadian apa? Ya ada peresmian gedung, ya ada pernikahan, ya ada seminar, ya ada perampokan gedung, ya ada perampokan kriminalitas. Tapi ketika semua media lebih menayangkan pada kriminalitas, maka seolah-olah publik akan disuguhi bahwa yang penting itu, yang penting diperhatikan adalah masalah kriminal. Padahal di luar itu kan banyak kejadian, ada seminar ya penting, ada sepak bola ya penting, ada orang jualan di pasar ya penting. Tetapi ketika media memilih itu kan seolah-olah kita disuguhi, oh ternyata yang penting iki ya. Padahal di luar itu ada hal-hal lain yang mungkin lebih penting. Itu artinya peran. Nah,
kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi efek itu? Kalau faktor yang mempengaruhi efek itu lebih dilihat dari aspek kitanya. Kita itu kan tingkat keterpengaruhan terhadap pesan itu kan beda-beda. Orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan itu kan tingkat keterpengaruhan terhadap pesan itu berbeda. Kalian itu kan ketika mendapatkan informasi tentu tidak langsung percaya. Beda dengan misalkan orang-orang yang sudah rentan atau mungkin anak-anak atau orang yang mungkin tidak berpendidikan. Artinya apa? Artinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efek media massa. Faktor tersebut adalah kita bagi jadi dua. Ada yang faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi itu lebih kepada kondisi kita. Kondisi kita itu ada berbagai faktor yang menyebabkan setiap orang itu punya pertimbangan sehingga tingkat pengaruhnya beda-beda. Misalkan terkait dengan bagaimana setiap orang itu kan punya tingkat pendidikan yang beda-beda atau tingkat ketertarikan yang beda-beda. Sehingga terkait dengan pesan itu juga akan berbeda-beda. Tapi intinya adalah bahwa setiap orang itu akan punya selektivitas yang berbeda-beda. Jadi misalkan ya kayak sepak bola ya. Sepak bola itu kan ada yang suka, ada yang suka. Apakah faktor laki-laki atau perempuan beda-beda. Itu artinya banyak faktor. Yang berikutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial lebih banyak karena banyak hal ya. Ada yang misalkan karena hubungan. Jadi kita itu kan kadang ikut orang itu karena kita ada hubungan tertentu ya. Jadi sehingga kita mudah percaya. Atau misalkan faktor yang lain misalkan terkait dengan nilai budaya. Di Indonesia itu kan salah satu nilai budaya itu misalkan kalau perempuan keluar malam itu kayaknya kok gak pantas kan. Kayaknya ya. Itu kan nilai budaya. Artinya apa? Sebagai orang Indonesia mungkin merasa jangan malam saya perempuan. Nah, itu artinya betapa nilai-nilai budaya yang berlaku itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita akan terkena efeknya. Kemudian berikutnya ini adalah terkait beberapa penelitian yang mungkin bisa kita lakukan terkait dengan komunikasi massa. Jadi banyak faktor, misalkan kita ingin meneliti tentang kuantitatif ya. Jadi sebenarnya kalau kita meneliti itu kan tidak harus yang susah-susah. Kalau saya lihat teman-teman yang sekarang skripsi itu kan kadang judulnya kan kadang apa ya, template gitu, temennya ini ya ikut ini. Padahal yang kita cari itu adalah sesuatu yang sebenarnya yang mudah-mudah saja, sesuatu yang ada di sekitar kita. Yang saya lihat itu kan banyak sekali teman-teman misalkan meneliti soal semiotik, itu kan banyak sekali lah. Kadang entah film apalah yang padahal sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita jadikan judul skripsi yang berada dalam lingkup kita saja, nggak harus yang susah-susah. Artinya sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ini adalah beberapa contoh yang kira-kira berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi yang saya sampaikan terkait dengan unggahan film judulnya adalah terkait dengan misalkan pengaruh intensitas unggahan berita kriminalitas terhadap persepsi tingkat keamanan warga kampung misalkan. Itu kan sesuatu yang ya tidak jauh-jauh banget lah. Kita bisa melihat apa yang di kampung kita. Kemudian juga misalkan beberapa judul yang mungkin penting, misalkan misalkan terkait dengan mahasiswa tingkat akhir yang mengkonsumsi Shopee kemudian berkaitan tingkat belanja. Jadi orang mengkonsumsi, atau misalkan Anda nonton sepak bola itu kira untuk apa kan macam-macam kan ya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya ya tidak susah-susah banget, ada berada di sekitar kita. Atau misalkan kita cari judul-judul yang berkaitan dengan ya ini teori kultivasi misalkan, menguji soal apa? Durasi nonton drama Korea berkaitan dengan, ada yang suka nonton drama Korea? Kenapa kok suka? Cakep-cakep ya. Nah, kan hampir sama loh. Karena lihat suka nonton drama Korea, maka ketika mencari pacar itu kira-kira levelnya kayak ya kan ya. Nah, setiap orang beda-beda kan. Ada yang kemudian jauh dari yang saya bayangkan. Jadi nonton drama Korea itu ternyata berdampak pada standar level pasangannya juga berubah gitu kan ya. Itu kira-kira dan itu perlu diriset juga kan ya. Nah, biasanya juga setiap
kita nonton itu juga dampaknya juga beda-beda. Artinya yang nontonnya sebentar, yang nontonnya lama itu kan beda-beda kan ya. Ya, implikasinya apa? Kadang kalau kita nggak nonton aja rasanya ada yang kehilangan gitu. Ya, itu adalah bagian dari dampak ke komunikasi massa televisi. Jadi kadang kembali ke efek tadi ya, kadang karena kita saking begitu seringnya nonton TV, itu kan seolah-olah kita menjadi bagian dari cerita itu kan ya. Jadi kalau misalkan ada tokoh yang meninggal sakit, kita ikut sakit, ikut sakit. Ya ikut sedih, ada tokoh yang kemudian jahat, kita ikut jahat, ya dan seterusnya. Ikut marah-marah ya, itu dampak yang kita rasakan. Kalau ini lebih pada yang penelitian yang kuantitatif, kalau ini yang kualitatif ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yaitu, ya kan? Karena apa? Karena tugas itu kan bagian dari indikator seorang mahasiswa, ya kan? Itu bagian bagi apa ya? Kita kan merasa mahasiswa kalau dapat tugas kan ya, ya kan? Ya. Anda bisa keluar rumah izin mengerjakan tugas aman, apa izinnya mengerjakan tugas itu aman, passwordnya aman. Jadi kalau dapat tugas itu mestinya membahagiakan. Bagi dosen itu juga penting, karena apa? Karena karena tugas itu sebenarnya kan merupakan indikator atau alat ukur agar penilaian kita objektif gitu ya. Jadi misalkan kita hanya mengasih satu tugas, itu kan berarti kan tidak mewakili yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita mengasih banyak tugas, berarti indikator penilaiannya makin lengkap gitu kan ya. Oh. Jadi semakin banyak tugas, itu mestinya kalian semakin yakin bahwa dosen akan objektif menilai kalian karena indikatornya banyak. Nah, kali ini saya akan memberi tugas yang sederhana karena ini masih semester 4 kan ya. Semester 4 kan tidak perlu rumit-rumit sekali. Anda silakan membuat kerangka penelitian sederhana yang terkait dengan efek komunikasi massa. Jadi sederhana saja ini tujuannya. Kemudian berikutnya adalah terkait. Nah, yang penting kan Anda tahu bagaimana menemukan fenomena yang ada dalam masyarakat. Karena banyak sekali apa yang kita temukan di dalam lingkungan kita terkait dengan efek komunikasi massa. Kira-kira ya. Pertama adalah pilihlah satu fenomena nyata yang ada dalam lingkungan Anda. Apakah itu berkaitan dengan TikTok atau nonton K-pop atau nonton berita politik atau nonton nobar dan seterusnya. Kemudian tentukan teori yang tadi gunakan ya, karena ada beberapa teori tentang komunikasi massa yang bisa menjelaskan soal itu. Kemudian juga kemudian pilih metodologi apa. Ini hanya untuk setidaknya Anda tahu cara bagaimana melakukan riset yang sederhana, karena pada akhirnya nanti kalian akan melakukan riset yang sungguh-sungguh. Ini kemudian ini struktur proposalnya secara lengkap seperti ini. Nah, ini bobot penilaiannya. Ini adalah bobot penilaiannya. Jadi yang penting adalah betapa kalian bagaimana ketepatan dalam merumuskan masalah sama judul, kemudian bagaimana Anda ketajaman. Cuma hari ini yang kita sedih itu kan kadang banyak yang kita tuliskan tetapi kita nggak tahu apa yang sedang kita tuliskan gitu kan, ya kan? Ada ChatGPT, ada AI itu sangat terasa ketika saya mengoreksi teman-teman yang skripsi itu, luar biasa. Jadi betapa kita pandai merancang kalimat panjang, tetapi ketika ditanya nggak tahu juga. Itu sama ketika tugas-tugas di perkuliahan, kalau kita tugas bikin makalah, bikin karya tulis itu pasti hasilnya bagus-bagus. Tapi begitu kita nulis tanpa akses internet apapun, semua nggak boleh buka internet, apapun nulis apa adanya, itu baru kelihatan aslinya. Baik, ada pertanyaan terkait dengan tugas? Sudah jelas semua ya? Oke, jelas. Baik, kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan membahas soal etika komunikasi massa. Jadi sebelumnya teman-teman silahkan membaca materi terkait dengan komunikasi massa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.